Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Long Time Entertainment. Episode kali ini akan membahas pembuatan casan aki untuk setrum ikan kita, ya kan? Jadi kita tidak perlu beli yang pabrikan ya. Biasanya kalau yang pabrikan itu gampang rusak. Yang kali ini membuat casan aki merakit sendiri, maksudnya kita merakit sendiri dan hasilnya sangat awet ya, sangat awet. Ini casan aki untuk setruman ikan saya, biasa saya pakai untuk mengecas. Jadi saya tidak beli yang pabrikan karena pernah rusak dan akhirnya saya bikin sendiri saja. Untuk caranya nanti saya akan jelaskan cara pembuatannya sedetail mungkin agar aman ya, karena ini juga kalau tidak hati-hati juga berbahaya. Nanti saya jelaskan sedetail-detailnya ini. Pertama kita siapkan trafo yang 3 ampere ya. Kenapa tidak yang ampernya gede, hanya 3 ampere saja? Karena kalau semakin ampernya besar nanti aki kita cepat jebol ya, karena ampernya terlalu besar. Memang keunggulan ampere besar itu cepat penuh ya aki kita, tapi aki juga tetap akan cepat jebol dia kalau terlalu besar ampernya untuk membuat casan akinya. Biasanya casan aki untuk yang aki 3 ampere sampai 20 ampere, mentok-mentok 30 ampere itu cocoknya yang 3 ampere ini. Jadi aki tidak cepat rusak. Kalau aki ampernya trafo ini terlalu besar, umpama 5 ampere masih aman. Kalau seandainya trafo Anda 10 ampere, itu aki Anda akan cepat rusak ya, karena udah terlalu cepat pengisiannya, memang terlalu cepat, nanti akinya yang akan cepat jebol ya. Untuk pembuatannya siapkan trafo, jepitan buaya ya kan, jepitan buaya merah sama hitam sepasang, lalu dioda kiprok ini ya, dioda yang kotak ini ya. Ini dioda kotaknya beli yang 25 ampere ya, agar awet, jangan terlalu kecil ampernya. Kalau 25 ampere untuk spare gitu, spare jaga-jaga, kita ya sebaiknya menjaga-jaga agar tidak cepat rusak ini. Kalau terlalu kecil nanti panas ini, ampernya terlalu kecil panas dan cepat jebol ya. Kiprok, jepitan buaya sama trafo saja, gampang ya, simple dan sangat awet ini. Dan jangan lupa colokan ini untuk kabel inputnya nanti ke listrik PLN nya ini. Nah, untuk pembuatannya pertama-tama kita kabel PLN ini masuk ke inputnya. Biasanya ada tulisannya tulisannya itu seperti ini. Saya buka dulu punya saya.
Ini saya sampelnya punya saya sendiri buat contoh yang biasa saya pakai tiap hari. Nah, jadi input ini masuknya ke sini. Kan biasanya ada tulisannya 0, 110 volt, 125 volt, 220 volt, 240 volt. Kita pilih untuk inputnya 0, yang nolnya ya, 0 sama 220 volt, karena listrik rumahan itu biasanya 220 volt ya. Jangan yang beda-beda, kan ada tulisan 240 volt, itu jangan, karena nanti listrik kita tidak mampu mensuplai, karena ukuran listrik rumahan itu 220 volt biasanya rata-rata gitu. Kita inputnya 0 sama 220 volt ya. Untuk input ini masuknya ke sini. Nah, ini masuk ke sini, dibolak-balik sama saja ya untuk inputnya. Lalu outputnya, nah outputnya di sini, pilih trafo yang ada tulisan CT ya. Nah, tulisan CT kita outputnya taruh di 12 volt sama 12 volt ini untuk outputnya. Terus CT ini juga untuk output plus, ini outputnya plus. Ini CT yang tengah itu untuk output plus, langsung yang 12 volt sebelah kiri untuk output juga. Terus 12 volt yang sebelah kanan ini juga untuk output. Nanti yang 12 volt ini, yang tulisan 12 volt kanan kiri ini masuk ke dioda kiprok ini, dioda kotak ini ya. Jadi masuknya ke ini kan, kanan kiri ini masuk ke sini yang tulisan AC. Di pojok kan ada tulisan AC. Nah, berarti yang pojok sini juga tulisan AC. Sini AC berarti sini AC. Jangan sini taruh sini, jangan, karena nanti ini sama ini nih DC nya, berarti AC 12 volt output tadi ini kan masih AC hitungannya. Terus ada CT nya, jadi 12 volt masuk ke sini. Yang satu masuk ke AC yang sini, yang satu masuk ke sini. Dan untuk DC nya ini kan ada lambang plus nih, lambang plus, berarti sini yang plusnya DC, yang ini minusnya DC. Yang minusnya DC kan udah di sini, berarti untuk membuat 12 volt kita memakai yang CT nya ini 12 volt, jadinya nanti 12 volt jadinya. Kalau kita mengambil plusnya di sini, ini harusnya juga plus ya kan, harusnya juga plus, tetapi kita mengambilnya di sini karena kalau kita ambil di sini nanti hasilnya akan 24 volt. Karena apa? Sini 12 sini sama sini sama dengan 12 plus 12 sama dengan 24. Jadi kalau kita pakai yang sini hasilnya 24 volt ya. Ini DC plus, ini DC minus, berarti setiap pojok itu pasangannya pojok-pojok gitu. DC plus, DC minus ya kan. Kalau kita ambil yang sini langsung DC ini hasilnya 24 volt. Tetapi kalau kita ambilnya yang CT nya di trafo ini hasilnya 12 volt. Karena kalau kita ambil yang sini tadi ya, ini sama dengan
12 tambah 12 24 volt nih hasilnya gitu. Karena output ini jadinya 24 volt nih, dua ini kalau digabung masuk ke sini kan digabung jadi 24 volt ini masuknya jadinya. Jadi kita harus ambil yang CT dari trafo ini untuk menghasilkan 12 volt gitu. Coba kita tes ya, kita colokkan ke listrik PLN, tetapi kita harus amankan dulu karena ini listrik PLN berbahaya. Saya laban dulu agar aman ya, karena ini listrik PLN harus dilaban dulu, bahaya. Jadi ini saya masukkan ke PLN dulu ya, saya masukkan ke PLN dulu ya. Sudah kita masukkan, kita tes, lihat. Jadi biar tidak salah, kalau salah nanti akinya sampean rusak ya. Kita taruh yang DC, nah kan tadi saya menjelaskan kalau yang di sini sama sini itu kalau 12 volt nih, 12 volt saya tes dulu. Ini minus, ini plus. Ya, 12 volt AC. Masuknya ke AC. Kalau dikasih DC nggak bisa, karena di sini masih AC hitungannya. Nah, jadinya error karena tidak cocok kalau dimasukin ke AC. Nah, kenanya 12 volt. Kalau ditaruh di sini hasilnya 25 volt. Kalau sini sama sini, yang tadi outputnya sini ya, ditambah jadinya 24 volt. Kalau ditaruh tengah jadinya 12 volt ya kan. Sama seperti ini kan masih AC, terhitung sama 12 volt kalau ditaruh tengah. Sekarang kita taruh di DC. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau kita ini kan minus, ini plus, minus plus yang DC ya, DC plus DC minus. Ini kalau kita ambil outputnya dari sini, ini plus ya, jadinya berapa? Nah, 22 malahannya, turun sedikit lah, nggak masalah. 22 volt. Kalau kita outputnya langsung ambil dari kiprok ini, aki kita cepat jebol ya, karena over voltase ya kan. Jadinya kita untuk biar voltasenya 12 volt, yang minusnya ngambil di sini, yang di kiprok sini, yang plusnya ngambil di sini, yang di CT nya ini. Nah, dulu ada yang salah. Nah, ya kan, 12 volt, kurang sedikit nggak masalah, karena nanti tetap akan hasil 12 volt di aki nanti kalau sudah penuh. 12 volt kurang berapa itu, kurang sedikit. Jadi kalau kita ambil di sini, yang di kiprok sini, hasilnya akan 22 volt. Nah, aki kita akan cepat rusak ini ya, akan cepat rusak karena over voltase.
Jadi minusnya masuk ke kiprok yang minus. Nah, kalau yang plusnya ini kan yang plusnya ini tadi kan kalau dipakai jadinya 22 volt nih ya. Ini minus, ini plus. Yang plusnya DC nih. Ini plus DC, minus DC. Kalau kita ambil di sini nanti hasilnya 22 volt. Karena output CT ini yang 12 ini masuk dua-duanya ke sini. Jadinya harusnya 24 volt karena mungkin voltasenya menurun sedikit jadi hasilnya 22 volt. Ini jangan dipakai ya di sini ya. Karena akan merusak aki. Untuk mengatasi itu, untuk menjadikan 12 volt, kita pakai yang CT-nya ini. Plusnya untuk plusnya kita pakai yang CT di trafonya itu. Ya kan? Ini kabel ini masuk ke CT trafo. Ya kan? Gampang sekali. Kalau untuk masalah output ini dipegang nggak masalah ya, walaupun kita colokan di listrik ini nggak masalah. Yang penting Anda jangan pegang daerah sini, ini sangat berbahaya. Daerah sini, daerah input ini sangat berbahaya. Voltasenya 220 volt dari PLN. Kalau sekali kita tersengat akan mental kita ya, mending kalau mental lengket kan bisa lewat kita ya. Ini jangan dipegang daerah sini. Kalau daerah outputnya sini mau dipegang semuanya tidak masalah, walaupun udah ada listriknya. Sekarang kita coba kita adu outputnya seperti yang saya bilang tadi. Kalau kita mengambil CT yang di trafo, nanti diadu sama minusnya, hasilnya seperti ini. Hanya kecil gini ya. Nah, kecil kan, kecil. Tetapi kalau minusnya ini diaduk ke plusnya yang di kiprok, hasilnya beda lagi. Nah, lebih besar ya, karena memang ini 22 volt. Tuh, percikannya sudah beda. Ini kalau kita pakai daerah sini, aki kita akan jebol ya. Hitungan minggu akan jebol. Bukan hitungan minggu lagi, bisa sehari langsung jebol aki kita. Kalau voltasenya pas. Nah, di sini kan yang CT dari trafo ini kan hasilnya jadi 12 volt tadi, kata seperti yang saya bilang. Percikannya kecil. Ya. Percikannya tidak terlalu besar. Beda yang di sini. Percikannya agak ada biru-birunya. Nah, ada biru-birunya, ini besar ini ya. Kalau yang di sini kecil, warnanya merah kecil ya. Gampang ya bikinnya ya. Ini untuk keawetan, sangat awet trafo model kayak gini ya. Pilih trafo yang CT 12 volt ya kan. CT yang 12 volt, jangan yang beda-beda. Gampang sekali. Bahannya trafo 3 ampere sama dioda kotak ini yang 24 ampere aja biar awet ya. Sangat simple, yang pasti casan aki seperti ini sangat awet sekali. Ini saya sudah memakainya hampir 5 tahun ini ya, tidak pernah ganti. Modelnya hanya ini saja. Paling kalau rusak paling hanya kabelnya ini paling copot, disolder lagi, itu mah masalah gampang ya, solder lagi. Dan ini pun sama, umurnya sama seperti ini, 5 tahunan ini, udah lama sekali. Ini sudah
ratusan kali untuk cas aki ya. Sangat membantu, iritlah daripada ngecas di tempat pengecasan aki kan bayar, setiap cas bayar. Terus kalau seandainya kita beli casan yang pabrikan itu juga cepat rusak ya, itu pengalaman saya. Semoga cara membuatnya Anda sudah paham, dan semoga bermanfaat. Jika ada yang perlu ditanyakan boleh komen di kolom komentar ya. Untuk yang ingin skemanya gitu ya, nanti bisa saya buatkan videonya. Jika ada yang ingin dibuatkan skemanya, komen saja di kolom komentar untuk minta skemanya. Kalau tidak ada yang minta skemanya ya tidak saya bikinkan videonya ya. Itu saja, semoga membantu atau menambah informasi. Saran saya memakai trafo yang model kayak gini saja, ini sangat awet, tidak jajan ini. Awet sekali, bisa dibuktikan. Cukup sampai di sini untuk tutorial membuat trafo untuk cas aki ya, untuk strummer mania. Kalau tidak punya cas aki, bikin sendiri saja, lebih hemat. Sekian dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.